Jadi ada beberapa pajak yang nggak fair. Nanti mungkin kita lihatlah nggak fairnya di mana. Tapi juga jangan sampai perangkat yang dibikin OECD ini membuat sesuatu yang sudah fair itu menjadi nggak fair juga gitu. Akhirnya malah akhirnya mengalokasikan dari negara yang rendah pajak, dari negara yang tinggi pajak, tapi investasinya nggak dipertimbangkan. Negara maju kan punya uang untuk berinvest. Value of money-nya ada di situ. WACC-nya kalau kita bicara investment ada di situ juga. Weighted average cost-nya juga ada di situ. Jadi nggak fair juga kalau misalkan dikenakan pajak di lokal tapi akhirnya ditarik juga gitu dari negara yang punya uang. Jadi prinsipnya mengalokasikan yang kecil tapi dengan prinsip yang adil juga. Enggak 22% juga, enggak 30% juga, enggak 5% juga. Ketemulah angka 15, itu angka udah dirumuskan, ya udah mempertimbangkan cost of money lah kalau orang punya uang investasi di Indonesia gitu. Bayar pajak Indonesia mungkin sudah di average, tarif tax internasional itu sekitar 15. Jadi tujuannya adalah ya BEPS lah ya, BEPS. Kita nerusin BEPS saja sih sebenarnya. Makanya kalau dilihat Bapak Ibu lihat di PMK-nya itu bahasanya masih aneh-aneh. Bukan bahasa Indonesia yang kelihatannya disusun oleh orang Indonesia. Itu kelihatannya banyak translate. Nah, ini kita ada di roadmap 2024, terbit aturan 2024, PMK 136, 2025, mulai tahun buku Januari sampai dengan Desember nanti, sudah berlaku 2025, berlakunya peraturan PMK. 2026, nanti Bapak Ibu tinggal bayar, kalau memang pajaknya rendah dan sudah memenuhi ketentuan bahwa perusahaan Bapak Ibu yang multinasional, kita harus sudah mulai bayar 2026. 2027 nanti akan ada evaluasi. Evaluasi dalam hal ini kita jangan lihat evaluasi seperti standar ini. Evaluasinya bisa jadi bentuknya pemeriksaan pajak nih. Karena namanya orang pajak ngomong evaluasi itu targetnya adalah income. Nah, setelah diratifikasi oleh Indonesia, negara mana aja nih? Kan sekarang udah jadi kesepakatan internasional nih. Tapi kan ada negara-negara yang nggak mau masuk di sini. Banyak. Bahkan Jepang aja belum masuk, belum meratifikasi karena Jepang itu kan sebagai korban nantinya berbagai investasinya di beberapa negara, dia bisa tarik lagi tuh pajaknya yang udah dibayar di Jepang misalnya. Gara-gara di Indonesia kecil dia bisa bilang, Jepang bayar balik lagi, Indonesia terlalu kecil bayar pajak. Jadi dari negara-negara yang sudah melakukan yuridiksi sampai dengan saat ini, data dari DDTC per 18 Mei, baru 37 negara yang meratifikasi menjadi aturan pajak lokalnya. Tapi nanti ada aturannya ya, dari aturan itu ada, walaupun negara yang belum meratifikasi dia bisa kena juga nih dengan implementasi global tax.